Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Tentu doa dan harapan amat pendeta semuanya dalam keadaan baik. Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari Matius 28 yang dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari adik-adik semua memperhatikan dan amang pendeta membacakan untuk kita firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setelah beberapa kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang banyak, terakhir sekali Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Pada penampakan yang terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke wilayah Galilea, ke sebuah bukit Zitun yang dekat dengan Betania. Setelah sampai di Galilea, di bukit Zitun dekat Betania, Yesus mengatakan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya, sebab Yesus akan berangkat naik ke sorga dan Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata-kata tersebut yang disampaikan oleh Yesus itu yang menjadi sebuah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Apa pesan Yesus kepada murid-murid itu? Yesus katakan kepada mereka, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ada perintah yang disampaikan oleh Yesus adik-adik sekolah minggu. Perintah itu adalah tugas pemuritan, mengajari, membaptis, dan itu dilakukan kepada semua bangsa, tidak terkecuali. Semua bangsa, jadikanlah mereka menjadi muridku. Tentunya ini menjadi tugas kepada semua orang Kristen, bukan hanya kepada murid-murid yang ke-12 itu untuk melakukan amanat agung itu. Tetapi ini merupakan tugas kita bersama adik-adik sekolah minggu. Tugas orang Kristen membaptis, mengajari, dan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Mengapa ini sangat perlu sekali adik-adik sekolah minggu? Supaya orang mendapatkan keselamatan itu. Supaya orang, setiap bangsa, semua bangsa memperoleh kehidupan itu. Karena itu bagi kita saat ini adik-adik sekolah minggu, bahwa tugas pemberitaan Injil ini adalah tugas bersama.
bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas sintua atau yang lainnya, tetapi ini adalah panggilan kepada kita bersama, tidak terkecuali baik anak-anak, orang dewasa, opung-opung, semuanya dijadikan oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung ini. Sebab adik-adik, kitalah yang dipanggil menjadi murid Yesus Kristus. Kita yang telah menerima pengajaran Injil itu, kita yang telah menerima baptisan kudus itu, sehingga ketika kita sudah menerima baptisan kudus itu, kita menerima pengajaran Injil itu, bahwa kita dipanggil oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia ini untuk memberitakan Injil Kristus itu. Karena itu, menjadi murid Yesus tentunya, kalau kita mengambil dari kata murid itu, kata murid diambil dari dunia pendidikan. Murid adalah anak didik yang masih anak-anak, yang perlu dididik, yang perlu diajari. Sehingga seorang murid itu, atau ciri-ciri seorang murid itu, yang pertama itu dia harus taat kepada gurunya. Ketaatan seorang murid kepada gurunya memang karena murid itu harus banyak belajar. Dia harus banyak belajar dari gurunya. Mengapa kita tidak dikatakan siswa? Atau mengapa kita tidak dikatakan mahasiswa? Tetapi dalam firman ini dikatakan menjadi murid. Murid itu tentunya dia harus taat. Dia harus banyak belajar dari gurunya. Dan yang berikutnya, seorang murid itu dia harus meneladani gurunya. Karena seorang murid dia harus banyak melihat dan selalu meneladani gurunya sebagai sosok yang harus dia tiru. Jadi kalau seorang murid itu adik-adik, dia harus melihat gurunya dan dia harus meneladani sikap yang diperbuat oleh gurunya. Maka guru kita adalah Yesus Kristus, dan kitalah yang menjadi murid-murid Yesus. Bila kita menjadi murid-murid Yesus, berarti kita harus banyak belajar dari Yesus, meneladani kehidupan yang telah dilakukan oleh Yesus. Sebab itu, ketika Yesus menyampaikan pesan terakhir ini kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini adik-adik sekolah minggu, yang pertama itu, pergilah, beritakanlah Injil, ajarilah mereka dan baptislah mereka. Adik-adik sekolah minggu, tentunya bukan berarti kita harus pergi ke pulau Rupat, ke tempat-tempat yang belum tersentuh oleh firman Tuhan. Tetapi pemberitaan Injil, memberitakan firman Tuhan itu melalui pribadi kita sebagai orang Kristen. Sebagai murid Yesus, tentu kita harus menunjukkan diri kita sebagai murid Yesus. Kalau adik-adik sekolah minggu sebagai murid Yesus, bagaimana di rumah? Apakah di rumah masih suka melawan orang tuanya? Apakah di rumah masih mau membantah pesan yang disampaikan oleh orang tuanya? Kalau demikian, berarti kita nggak meneladani kehidupan Kristus atau Yesus dalam hidup kita ini. Tetapi kita perlu mencontoh Yesus yang memiliki sifat yang taat, yang setia atas perintah Tuhan. Demikian juga kita sebagai murid Yesus memberitakan Injil atau firman itu dari kesetiaan dan ketaatan kita sebagai orang Kristen. Kalau adik-adik sekolah minggu taat, setia kepada Kristus itu, berarti adik-adik harus menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap orang lain, supaya orang lain juga melihat bahwa kita adalah murid dari Kristus itu.
Sehingga murid Kristus itu atau kita sebagai orang Kristen itu dapat dilihat orang lain, oh ternyata dia adalah orang Kristen. Anak sekolah minggu itu adalah orang pengikut Kristus Yesus. Jika perbuatan kita, sikap kita, kita tunjukkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Maka adik-adiklah menjadi murid Kristus. Adik-adik telah dibaptis. Mari adik-adik, tunjukkan dirimu sebagai orang Kristen. Tunjukkan dirimu sebagai murid Kristus itu, supaya orang lain melihat, oh ternyata dia adalah orang Kristen. Teladani kehidupan Yesus dalam hidupmu, supaya orang lain dapat melihat bahwa hidup kita ini, diri kita ini sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injilnya, firman Tuhan itu. Memang tidak mudah adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan itu. Memang tidak mudah untuk menunjukkan diri kita sebagai pemberita firman itu. Tetapi Yesus memberikan sebuah jaminan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jaminan itu Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman ini. Artinya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap orang Kristen atau murid-murid Yesus itu untuk melakukan pekerjaan memberitakan firman itu dengan sendirian. Tetapi Yesus selalu menyertainya sampai akhir zaman ini. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini. Tetapi Yesus selalu beserta kita. Yesus selalu melangkah bersama-sama dengan kita dalam setiap gerak langkah kita di dunia ini. Maka adik-adik sekolah minggu, bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti sebagai orang Kristen. Tidak perlu kita takut oleh karena desakan dunia ini, oleh karena pergumulan hidup ini, oleh karena tantangan yang kita hadapi saat ini, terlebih karena pandemi COVID ini. 1 tahun kita sudah melalui COVID, dan hari ini masih kita berjalan menghadapi COVID. Tetapi ingat adik-adik, bila Tuhan memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, bahwa jaminan kehidupan kita itu hanya di dalam tangan Tuhan. Jaminan hidup kita itu hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain adik-adik yang boleh menjamin hidup kita ini, tetapi Tuhan itu sendirilah yang memberikan jaminan bagi kita. Maka bagi kita, bagi adik-adik sekolah minggu, kalaupun masih sekolah di rumah, bekerja melalui rumah, atau melakukan kegiatannya masih di rumah, tetapi ingatlah bahwa sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai kita. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, bila saat ini kita diajak dan diperintahkan oleh Tuhan, beritakanlah Injil, maka tugas itu adalah tugas bersama. Lakukanlah itu melalui hidupmu. Beritakanlah Injil itu melalui perbuatanmu sehari-hari, baik di rumahmu, baik di lingkunganmu, baik bersama-sama dengan orang yang tidak seiman dengan dirimu. Sehingga bila kita memperlihatkan diri kita sebagai pengikut Kristus itu, melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan kasih terhadap semua orang, maka orang lain akan percaya bahwa Yesus itu adalah keselamatan. Maka dari itu adik-adik, senantiasalah bersama dengan Yesus, dan Yesuslah yang menjamin hidupmu untuk melakukan itu.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah yang kami terima di pagi hari ini. Engkau mempersekutukan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, mengajak kami untuk melakukan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tentunya ini bukan pekerjaan yang ringan, tetapi ini adalah pekerjaan yang berat. Karena itu Tuhan memberi jaminan kepada kami bahwa Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman ini. Apapun yang kami pergumulkan, yang kami hadapi di dunia ini, Tuhanlah senantiasa menyertai kami. Dan kuatkan kami Tuhan, supaya kami selalu meneladani Yesus di dalam kehidupan kami. Allah yang baik, sertai hidup kami untuk menghadapi COVID-19 ini. Tambahkan imunitas tubuh kami melalui makanan dan minuman yang kami makan, supaya itu menjadi kekebalan dalam tubuh kami. Sertai adik-adik sekolah minggu, orang tua mereka di rumah mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dari setiap apa yang mereka pikirkan, Tuhan berkati itu, supaya itu menjadi sukacita dan berkat bagi keluarga adik-adik sekolah minggu. Kami serahkan seluruh adik-adik sekolah minggu yang masih belajar dari rumah mereka masing-masing. Tambahkan hikmat, kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu, supaya mereka menjadi anak yang selalu taat, setia, dan anak yang rajin untuk belajar, sehingga mereka menjadi anak kebanggaan dari orang tua mereka masing-masing. Allah yang di surga, terima kasih bila Tuhan mengizinkan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan bekal dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati-Mu.